dan segera meninggalkan tempat itu. Seraya mengatakan kepada batu, "Ya batu, besok ini menjadi tempat tinggalku, menjadi kerajaanku." Maka terbangun dari mimpi Bapak Ibu seolah mendapatkan mukjizat, mendapatkan kekuatan, melakukan perjalanannya dengan begitu cepat. Akhirnya cepat sampai Bapak Ibu, sampai di perkampungan Haran atau Haron, tempatnya Syekh Laban. Karena pengajian tadi sudah kita mulai dan kebetulan Pak Ustadz sudah hadir. Dan lagi kepada jamaah masyarakat seluruhnya untuk bisa segera berangkat ke masjid karena pengajian akan segera kita mulai. Kemudian pada kali ini mudah-mudahan Bapak Ibu berkenan bisa hadir. Baiklah, pengajian akan kita kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa barik wasallim ajmain. Sama-sama mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah banyak memberikan nikmat kepada kita sekalian, dengan nikmat iman dan Islam, kesempatan serta kesehatan, sehingga pada sore hari ini kita masih bisa istiqomah untuk bisa hadir dalam rangka mengikuti pengajian sedang buka bersama. Salam terhormat mudah-mudahan kami berserahkan kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, keluarga, para sahabat dan para sahabat saja sampai akhir zaman nanti. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, untuk acara pada hari ini adalah pertama pembukaan, kedua langsung pengajian yang akan disampaikan oleh Ustaz Aziz. Mudah-mudahan kita bisa meresapi apa yang nanti beliau sampaikan sehingga kita tidak akan menjadi keuntungan kita dunia dan akhirat. Kemudian akan yang terakhir adalah penutup dan buka puasa bersama. Baiklah, mari acara pada hari kita buka dengan sama-sama baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan bacaan tadi agar kita di sore hari ini lancar. Berjanji kepada Ustaz Aziz, waktu dan tempat dipersilakan sampai menjelang buka bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sayyidatus Sa'adah Zummala'il A'izzah Tubailal Bidayah Ayyadina nahmaduhu wa nasta'inuhu subhanahu wa ta'ala hamdan bila ghayah wa madhan bila nihayah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Bapak Ibu, saudara-saudara jamaah Masjid Ar-Rahman yang dirahmati Allah, izinkan saya di sore hari ini pengajian jalan berbuka melanjutkan materi tentang kisah perjalanan dakwah
kesabaran dan kehidupan dari Nabi yang mulia Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam, yang pada pertemuan yang lalu sudah saya sampaikan kisahnya saat beliau hijrah dari Palestina ke Mekah sembari menengok putranya yang bernama Ismail yang sudah berkeluarga, menikah dengan anak kepala suku Jurhum. Namanya siapa, Pak? Ridlah binti Mudad bin Amr. Jadi kepala suku Jurhum namanya Mudad bin Amr, punya anak perempuan namanya Ridlah, dinikahkan dengan Ismail. Tapi tidak lama kemudian dicerai karena tidak memenuhi syarat sebagai istri Nabi. Ternyata jadi istri Nabi punya syarat, seperti jadi istrinya polisi, jadi istrinya abri, harus pakai sidang. Nah ini tidak teruji, terus dicerai. Hingga Nabi Ibrahim kembali ke Palestina lagi, dengar kabar berita Ismail menikah lagi. Terus Ibrahim datang lagi, menengok lagi, ingin tahu istri yang kedua seperti apa. Ternyata memenuhi syarat sebagai seorang istri Nabi. Maka diberkatilah keluarganya Ismail dengan istri keduanya, dengan dikaruniai berapa anak ibu? 13. Karena menurut dengan kata. Tapi dengan Nabi Adam masih kalah, Bu. Nabi Adam putranya 40. Melihat putranya makmur, maka Ibrahim tenang dan kembali lagi ke Palestina. Bapak-Ibu sekalian, di Palestina ini ada kisah lain ketika Nabi Ismail berusia 4 tahun, mundur sejenak ya. Ternyata Allah memenuhi janjinya, memenuhi doanya Nabi Ibrahim yang dipanjatkan setiap saat, ingin memiliki putra dari istri pertama yang bernama Sarah. Kalau Ismail kan dari istri kedua bernama Hajar. Sarah juga ingin punya putra. Dikala usia sudah 70 tahun, Ibrahim sudah berusia 95 tahun, tetapi mereka tidak ada putus asanya, selalu berdoa untuk melanjutkan mewarisi kenabiannya. Dan dikisahkan Bapak Ibu kembalinya dari Mekah, Ibrahim datangan 3 tamu yang ternyata adalah para malaikat yang memberikan 2 kabar. 1 kabar kurang baik, yang 1 kabar yang baik. Nah, kabar yang baik diantaranya malaikat ini memberikan kabar kalau Ibrahim akan segera dikaruniai seorang putra yang soleh, yang cerdas, yang sabar. Namanya siapa, Pak? Ishak. Dan disinilah terjadi keajaiban Bapak Ibu. Kalau di kalangan Nabi namanya mukjizat. Bayinya belum ada, namanya sudah disebutkan di dalam Al-Quran. Kalau nanti Ibrahim dari Sarah akan melahirkan anak bernama Ishak, dan nanti dari Ishak akan melahirkan Yakub, dan dari Yakub akan melahirkan Yusuf. Semuanya Nabi Bapak Ibu. Ini kalau bukan mukjizat tidak mungkin, karena namanya sudah disebutkan berurutan 3 Nabi: Ishak, Yakub, terus Yusuf. Padahal bayinya belum ada.
Mendengar kabar berita seperti ini, Sarah tertawa dulu, tersenyum lebar, tertawa cekikikan. Kalau kita mungkin ya guyu lah. Oh, nggak mungkin, masa aku bisa mulai aku semua sudah 9, suamiku sudah 95 tahun, aku sudah 70 tahun, nggak mungkin lah. Sambil tertawa, senyum lebar, tertawa kecil. Nah, ternyata tertawa kecil ini, senyum lebar, itu dalam bahasa Arab, bahasa Palestina, artinya bahasanya ishak kan. Ishak itu artinya tersenyum lebar atau tertawa kecil, cekikikan gitu. Jadi ketika Ishak lahir pun Bapak Ibu, itu bayinya tertawa. Kan nggak pernah kejadian gitu. Biasanya bayi lahir kan nangis. Nah, orang nangis malah dicurigai oleh orang. Ini malah guyu. Jadi mukjizat juga di Bapak Ibu. Dan biasanya orang yang punya nama Ishak orangnya murah senyum, gampang guyu. Kelingan boten Bapak Ibu, dulu ada pelawak Darto Bagio Ishak. Kelingan gitu. Nasi nomor belum baru ngerti. Zaman TV ini kasih TVRI hitam putih rolaskin gitu. Itu nonton pelawak jenenge Bagio CS, Ono Ishak, Ono Darto. Itu kan orangnya murah senyum. Hampir Masjid Mubarak ada yang namanya Ishak, orangnya juga murah senyum. Kalau Bapak Ibu kalian paling punya putra lagi diberi nama Ishak, nanti orangnya murah senyum. Bapak Ibu, ternyata Allah juga memberikan bonus. Yang lahir tidak cuma Ishak, tapi ada bayi lain, kembar Bapak Ibu. Cuma waktu lahir digambarkan ini di dalam satu kitab tanah, kitabnya orang-orang Israel. Lahirnya itu dalam posisi Ishak memegang tumitnya kakaknya. Jadi ada dua bayi pas lahir, satu bayi memegang tumitnya bayi yang lain. Ini tradisi Pak, tradisi di negeri Palestina. Kalau bayi lahir yang satu memegang tumit bayi satunya, berarti yang memegang itu adiknya, yang dipegang berarti kakaknya. Nah, terus diberi nama, kakaknya diberi nama Esau atau Al-Ais, adiknya diberi nama Yakub. Kembar Bapak Ibu. Cuma meskipun kembar ada perbedaannya. Fisiknya berbeda, karakternya juga berbeda. Esau kakaknya itu badannya setelah besar kekar, tinggi, kulitnya kuning, berbulu. Bisa dibayangkan Bapak Ibu, kalau orangnya gede-gede, tinggi-tinggi, kulitnya warna kuning, badannya berbulu, bulunya juga kuning. Kira-kira orang mana Bapak Ibu? Orang Eropa, Swedia, Norwegia, Denmark, itu orangnya gede-gede, tinggi-tinggi, putih-putih. Ini nanti banyak melahirkan nabi di kalangan Eropa. Eropa juga banyak nabi Bapak. Nabinya orang-orang Yahudi. Sementara Yakub orangnya kecil, tidak putih, tidak berbulu. Itu bedanya secara fisik. Karakternya juga berbeda Pak. Esau itu hobinya berburu. Berburunya di padang pasir, Sahara. Yang diburu tidak main-main Pak. Singa, macan, beruang, binatang besar-besar. Kalau bikin kamar ya di lapangan yang luas. Itu Esau. Yakub juga senang berburu Pak. Tapi berburunya yang kecil-kecil. Ayam, unggas, burung, kelinci, yang kecil-kecil. Suka kemah juga, tapi kemahnya di rumahnya sendiri. Kayak putranya dengan kemah di rumah nggak cari itu tiga kemah itu di rumah kemahnya. Dan anak mama
sering bantu ibunya masak-masak itu. Ibunya masak-masak dibantu. Jadi anak mama, jadi pintar masak Yakub ini. Nah itu karakternya berbeda, perilakunya berbeda, sifatnya juga berbeda. Esau keras, pemberani, Yakub rada pinter, rada halus. Nah Bapak Ibu, Ishak sebagai orang tuanya, sebagai bapaknya sudah terlalu tua. Khawatir tidak ada yang melanjutkan misi kenabiannya, akan menurunkan risalahnya kepada salah satu putranya. Tidak dua-duanya Pak, salah satunya. Ini nanti jadi masalah di sini Pak. Jadi pengen menurunkan kenabiannya, tapi hanya salah satu, Esau apa Yakub. Jadi sini sudah ditebak mestinya. Tapi ada ceritanya Bapak Ibu. Jadi ceritanya Bapak Ibu, Ishak sudah tua dan sudah buta. Jadi nggak bisa membedakan mana Yakub, mana Esau. Hanya dari suaranya saja. Ketika berdua berbicara nanti tahu, oh ini Esau, ini Yakub. Dan juga dari bulunya, badannya kalau dipeluk besar ada bulunya. Apalagi Esau suka pakai jaket wool kayak Eskimo itu, oh ini mesti Esau. Yakub kan tidak. Jadi bedanya di situ, cara membedakannya. Karena Ishak sudah buta dan bisa lihat. Nah suatu hari Nabi Ishak ingin memberkati kepada salah satu anaknya. Tentu saja anak yang dicintainya. Karena ternyata Bapak Ibu dua anak ini, mohon maaf ya, semoga tidak terjadi pada diri kita. Ini pelajaran dari Nabi untuk kita, tidak membeda-bedakan bukannya. Ishak lebih menyenangi Esau, putra pertamanya. Istrinya Bu Ishak namanya, itu lebih menyenangi Yakub. Ketika Ishak mengatakan aku akan mewarisi kenabiannya pada anakku, istrinya mendengar, lihat dan tahu. Tetapi Ishak tidak tahu kalau istrinya ada di situ. Maka ketika Ishak mengutus Esau, anak yang disukainya, berburu, silakan kamu berburu. Nanti kalau sudah dapat hewan buruan, dibakar, disate, disuguhkan di depanku, kita makan bersama. Nah setelah itu aku akan memberkati kamu sebagai nabi. Maka segeralah Ishak berburu, mencari binatang terbaik untuk disembelih, dihadiahkan kepada bapaknya untuk makan bersama dan mendapatkan doanya menjadi nabi. Karena istrinya mendengar Bapak Ibu, begitu Esau pergi, disampaikan beritanya kepada Yakub, anak yang disukai oleh ibunya, untuk siap-siap. Yakub, kamu akan dijadikan nabi. Maka segeralah sembelih hewan yang baik, dimasak dan disuguhkan di hadapan bapakmu. Setelah makan bersama, nanti kamu akan diberkati menjadi nabi, akan didoakan menjadi nabi. Yakub nurut saja, tidak tahu nanti apa yang akan terjadi kalau ini rekayasa dari istrinya Ishak, Bu Ishak atau di kampung. Maka setelah masakan selesai, dihidangkan di depan bapaknya, kemudian makan bersama selesai. Lalu terjadilah seremonial pemberkatan salah satu putranya, yaitu Yakub, untuk didoakan menjadi nabi. Maka jadilah Yakub sebagai nabi, mewarisi keturunan dari Nabi Ishak. Selesai ini. Esau datang dengan membawa hewan buruannya, kemudian dimasak dan disuguhkan. Ini ayam pengorbananku, kami suguhkan untuk ayam, kita makan bersama.
Kaget bapaknya, lah tadi itu siapa? Aku sudah makan kenyang. Nah ternyata tadi suguhannya Yakub nggak tahu itu kan rekayasa ibunya, terjadi masalah. Esau mencak-mencak, kan kakaknya tersinggung sampai bersumpah akan membunuh kamu di hadapan ayahku sendiri besok. Sampai sumpahnya begitu. Mendengar sumpahnya kakaknya, Esau takut Yakub. Ibunya juga takut kalau nanti dibunuh. Akhirnya Yakub disuruh hijrah, meninggalkan Palestina menuju ke perkampungan pamannya. Jadi punya paman Bapak Ibu, namanya Syekh Laban. Namanya Syekh Laban. Tempat tinggalnya di Haran atau Haron. Oke, ini pun kisah ya. Ishak masih tinggal bersama bapaknya, tapi sering pergi karena kecewa tidak didoakan, tidak diberkati menjadi nabi. Yakub jadi nabi, tapi harus pisah dengan bapaknya karena diancam oleh Esau, kakaknya akan dibunuh di depan bapaknya sendiri. Esau kita tinggalkan Bapak Ibu, kita cerita Yakub. Bapak Ibu, Yakub badannya kecil, tidak seperti Esau. Melakukan perjalanan jauh, jalan kaki dari Palestina menuju Haran, kalau siang hari tidak kuat Pak. Maka perjalanannya selalu dilakukan malam hari. Malam hari baru jalan kaki, siangnya berhenti tidur. Ini yang dilakukan oleh Yakub. Karena melakukan perjalanannya di malam hari, maka disebut dinamakan Isra. Jadi kan betul Nabi Muhammad SAW ketika diperjalankan Allah dari Masjidil Haram sampai Masjidil Aqsa disebut Isra. Kalau pilot naik dari Masjidil Aqsa ke Sidratil Muntaha. Jauh sebelum Nabi Muhammad, Yakub juga diperjalankan oleh Allah di malam hari, namanya Isra. Malam hari perjalanannya, siang harinya tidur. Nah Bapak Ibu, saat tiduran di atas batu besar ya, Yakub bermimpi. Nah ini ada 3 versi Bapak Ibu. Mimpi yang pertama, ini versi Yahudi ini, Nabi Yakub berkelahi dengan Tuhan. Ini versi Yahudi. Saya nggak percaya, tapi tak ceritakan ya, biar dengan bisa cerita pada putra putrinya. Berkelahi dengan Tuhan dan Tuhan dapat dikalahkan Pak, luar biasa ini Yakub. Makanya nama Yakub disebut juga Israel. Ini itu dari kata ilah, Tuhan, yang dikalahkan oleh orang yang melakukan perjalanan malam, namanya Isra. Jadi nama lain Yakub namanya Israel, yang nanti sampai sekarang namanya Israel Bapak Ibu. Jadi Israel itu anak keturunannya Israel, yaitu Yakub. Tapi karena membandel ya Israel gitu aja. Tidak semua Bani Israel jelek, ada yang baik. Yang jelek namanya Israel, yang menggembur Palestina itu versi Yahudi. Makanya orang-orang Israel tidak takut sama Tuhan. Orang dulu pernah dikalahkan itu menurut kitab Yahudi. Menurut kitab Kristen, Injil itu Isra, Nabi Yakub memasrahkan diri semuanya kepada Tuhan. Dan terserah kamu Tuhan, aku pasrah. Tapi namanya juga sama, Israel. Ini versi Kristen. Nah sekarang versi Islam. Ketika tidur di atas batu itu, Yakub bermimpi, dan mimpinya Bapak Ibu akan menjadi raja, menjadi pemimpin, dan batu yang dijadikan tempat tidur nanti akan menjadi kerajaannya. Maka terbangun, kaget,
dan segera meninggalkan tempat itu seraya mengatakan kepada batu, ya batu, besok ini menjadi tempat tinggalku, menjadi kerajaanku. Maka terbangun dari mimpi Bapak Ibu seolah mendapatkan mukjizat, mendapatkan kekuatan, melakukan perjalanannya dengan begitu cepat. Akhirnya cepat sampai Bapak Ibu, sampai di perkampungan Haran atau Haron, tempatnya Syekh Laban. Oke Bapak Ibu, di sana Nabi Yakub akhirnya bekerja menjadi membantu, pelayan, pokoknya serabutan Pak, membantu Syekh Laban. Bapak Ibu, Syekh Laban punya anak 2, putri semua. Yang satu namanya Lia, yang adiknya bernama Rohil. 2 putri ini juga berbeda fisik dan karakternya Bapak Ibu. Yang Lia orangnya tinggi, putih, tapi pucat, kurus, berkering, semaputan. Untuk si kode lorong-lorongan. Sementara adiknya yang bernama Rohil lincah, gesit, prigel, tomboy. Nah rupanya yang disenangi Yakub yang adiknya, yang pertakilan jelalatan tapi tomboy, namanya Rohil, itu disenangi. Lalu ceritanya nembung sama Syekh Laban ingin menikahinya. Bahasa kita melamar. Kata Syekh Laban, boleh saja, bayar maharmu. Apa maharnya? Kamu bekerja di sini selama 7 tahun. Setelah itu boleh menikahi putriku. Lalu bekerja selama 7 tahun untuk jadi maharnya. Selesai bekerja 7 tahun, lalu terjadilah pernikahan. Bapak Ibu bisa dibayangkan pernikahan di zaman dulu tidak seperti sekarang. Wanitanya tidak ditampilkan di depan. Kalau sekarang kan ditampilkan, dipajang. Kalaupun tidak ingin diketahui orang pakai hijab. Sana ya. Jadi Yakub juga tidak tahu, tapi yakin kalau yang dinikahkan adalah Rohil. Setelah ijab kabul selesai, maka jadilah suami istri. Gua berkamar deh, rasa bayangin tidak batal puasanya. Setelah dibuka ternyata bukan Rahel, Lia. Jadi yang dinikahkan anak pertamanya bukan Rohil. Betapa kecewanya Yakub dan marah-marah kepada pamannya. Mungkin kalau bahasa kita, gimana sih paman? Sampai anak yang kedua kepala yang pertama. Nah jawaban Syekh Laban apa? Bukan menjadi tradisiku menikahkan anak kedua sebelum yang pertama. Jadi dulu nggak boleh ngelangkai, harus kakaknya dulu, baru adiknya. Tapi nggak ngomong sama Yakub itu loh. Dulu aku minta silakan bayar maharnya dulu. Kalau sekarang ngelangkai boleh nih, boleh ngelangkai. Cuma kadang nggak enak terus bilang adiknya mau minta apa, minta rumah, malah nggak jadi. Itu kalau etikanya Bapak Ibu memang begitu nih. Kalau ngelangkai adiknya etika saja ini, kakaknya nawarkan sebagai gantinya apa. Cuma etika bagi adik yang dilangkai juga harus ada etikanya. Jangan memberatkan, apalagi sampai nggak jadi menikah. Yang pahalanya besar itu kalau adiknya mengalah, ya nggak apa-apa, nggak usah ngasih, nggak apa-apa, hebat sekali. Jaminan surga ini. Ya kan menahan dari Bapak Ibu. Lanjut ya. Kata Syekh Laban, kalau kamu ingin menikahi Rohil, bayar lagi maharnya 7 tahun lagi. Nah ini ada dua riwayat Bapak Ibu. Kata 7 itu juga ada yang menafsirkan 7 tahun lagi. Maka setelah Yakub bekerja 7 tahun lagi, baru menikahi Rohil, anak putri yang kedua.
Tetapi ada juga yang menafsirkan kata 7 itu 7 hari. Jadi setelah 7 hari menikahi Lia, baru menikahi Rohid. Monggo pilih yang mana terserah. Ini kan cuma kisah ya. Yang penting kita bisa mengambil pelajarannya. Bapak Ibu, dengan menikahi Lia yang Yakub tidak suka, tapi Allah memberikan barokah. Barokahnya apa Bapak Ibu? Seperti yang kita minta kalau ada orang menikah, minta doa sakinah, mawaddah, warahmah. Ini namanya barokah. Jadi di dalam barokah itu ada sakinah, mawaddah, warahmah. Allah berikan Laya yang tadinya sakit-sakitan jadi sehat, tidak semabutan, tidak pucat lagi, malah fresh. Belajar ini. Sabar. Sampai di sini dulu. Diputus biar penasaran. Sabar Bapak Ibu sampai di sini dulu. Mohon maaf kalau ada yang kurang benar. Terima kasih atas perhatiannya. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Mari kita tutup dan berdoa membatalkan puasa kita. Mudah-mudahan Allah terima kepada puasa kita khususnya di hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizqika aftartu bi rahmatika ya arhamar rahimin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar. La ilaha